Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Sani Nasution dengan NIM 21003038. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bidang garapan lainnya terkait dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nah, sarana artinya dalam undang-undang semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan pendidikan yang digunakan secara langsung, dan itu sebuah peralatan yang kalau salah satunya bisa dibawa atau bisa dipindahin kemanapun itu. Nah, berbeda dengan prasarana ialah fasilitas yang secara tidak langsung mendukung atau menunjang jalan prosesnya pendidikan, yang artinya adalah tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, namun tanpa adanya sebuah prasarana kegiatan di dalam kelas, kegiatan proses pembelajaran bisa menjadi terganggu atau bisa dikatakan gagal atau tidak terjadi. Nah, administrasi atau manajemen sarana atau prasarana itu adalah segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan, kebutuhan, sampai penataan lahan bangunan, perlengkapan, dan berbagai macam perabotan yang termasuk dalam sarana dan prasarana pendidikan supaya berdampak efektif dan efisien. Nah, untuk mencapai proses pembelajaran atau pencapaian tujuan pendidikan, jadi pengelolaan itu dilakukan dengan rangkaian menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, terdiri dari 4 kelompok, di mana dibagi dalam sarpras pendidikan. Yang pertama ialah site, yang kedua adalah bangunan, yang ketiga ialah perlengkapan atau yang keempat adalah equipment, dan yang terakhir adalah furniture atau perabot. Nah, yang disebut dengan site adalah sebuah layanan, yaitu lokasi, lahan tanah, jalan yang dipilih untuk didirikan gedung, sekolah, atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Itulah yang dimaksud dengan lahan atau site. Dan yang kedua ialah bangunan. Semua struktur atau semua bangunan dan ruangan yang sengaja didirikan yang digunakan untuk kepentingan kependidikan dan kelancaran proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah equipment, yang diartikan dengan perlengkapan yang selalu dipakai atau digunakan pada saat kegiatan belajar berlangsung, seperti ATK, perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, air, dan komunikasi, dan lain sebagainya yang termasuk dalam equipment. Nah, dan yang keempat termasuk dalam kategori furniture atau perabot seperti kursi, meja, lemari, papan tulis, dan lain sebagainya. Ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana ini. Yang pertama ialah kegiatan administrasi, di mana ini menggambarkan nilai dan menggambarkan sebuah harapan dan citra masyarakat yang berlandaskan dengan tujuan pendidikan. Nah, dan yang kedua prinsip ini adalah administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarpras yang ada di sebuah lembaga tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah administrasi
pras itu semestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK. Nah, dan yang terakhir adalah adanya penanggung-jawaban yang bisa dipercaya dalam mengelola, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan bidang prasarana yang punya kompetensi terkait dan bisa dipercaya. Apa aktivitasnya? Ialah sebuah proses administrasi sarana dan prasarana itu ada 8. Nah, dimulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, dan pemeliharaan. Dan yang terakhir adanya penghapusan. Jadi 8 proses kegiatan aktivitas administrasi sarana dan prasarana. Perencanaan prinsip utamanya ialah sebuah perencanaan untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsip ini ialah komprehensif atau objektif, fleksibel, interdisiplin. Jadi tidak hanya satu disiplin saja, namun disiplin ini ialah ilmu, tapi semua bagian kebutuhan dianalisis. Beberapa pentingnya sarana itu dan ada diadakan untuk sekolah, untuk kelas. Maka setelah itu dari proses perencanaan ini masuk ke langkah kedua, ialah pengadaan. Itulah yang mengadakan barang yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini banyak bentuknya, bisa melalui pembelian atau penyewaan, dan diatur oleh undang-undang, dan tidak semua harus dibeli ketika sebuah kemampuan kita untuk dibanding barangkali menyewa alangkah lebih baik. Namun jika mampu sekalipun tetapi kebutuhan kita itu tidak berkepanjang, jadi kita bisa menyewanya, merupakan sebuah pilihan yang lebih baik. Jadi adanya pertimbangan krusial dan pertimbangan ilmiah atas sadar kebutuhan dan kesiapan. Nah, yang ketiga, setelah diadakan yaitu setelah proses pengadaan, maka dipilih antara dibeli atau disewa. Jika dipilih dibeli, maka dibelilah. Maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan tadi berdasarkan sebuah asumsi atau analisis rencana kebutuhan tadi. Setelah barang dibeli tidak bisa langsung digunakan karena itu adalah uang negara, maka semua mengikuti dengan prosedur SOP dari manajemen atau administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dan langkah ketiga ialah inventarisasi, adalah barang yang dibeli atau barang yang diadakan itu termasuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Itulah proses kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Terlihat dari proses atau aktivitas dari sebuah proses tersebut mengidentifikasikan sebenarnya terkait dengan pertanggungjawaban, mulai dari perencanaan sampai penghapusan, karena barang atau sarana yang ada diadakan dan dimanfaatkan itu untuk kegiatan pendidikan sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan ingatlah, adalah sarpras yang dimaksud itu bukanlah milik pribadi, namun itu bukan juga milik kelompok. Jadi atau yang dimainkan sesuka hati, tetapi ini adalah barang yang dibeli dengan uang negara, milik negara, maka ia tercatat sebagai inventaris
barang mulai dari penghapusan pengadaan harus mengikuti prosedural yang benar-benar tepat. Nah, sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.